Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kali ini aku pengen bikin series terbaru untuk mantra cinta dan mantra kehidupan kamu di 2023. Ya, dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu counseling, personal reading, secara spiritual, astrologi Vedic, dan secara psikologi, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling yang aku sebutkan tadi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke. Aquarius, gimana mantra cinta kamu? Jadi ini tentang apa yang bisa dibilang sebagai nasihat atau kata-kata, doa-doa yang patut kamu dengarkan atau kamu panjatkan terhadap Tuhan, ibaratnya terhadap semesta. Jadi mantra di sini bukan berarti yang harus gitu, enggak ya. Mantra adalah kata-kata ya yang bisa berdampak baik ataupun buruk, tergantung gimana kita menanggapinya ya. Oke, kita lihat untuk Aquarius. Oke, ada house spells. Sweeping change spell. Wow. Ada moon spells, new moon flower power. Jadi untuk kamu Aquarius, kamu bisa mencoba untuk sering membersihkan rumah kamu di 2023, terutama saat new moon atau bulan baru ya, atau setelah no moon dan new moon ya. Jadi bulan yang baru timbul di langit, bukan awal bulan, namun bulan yang baru timbul di langit, baru terlihat gitu ya. Sih, dan di sini ada house spell lagi. Bow of plenty, house magic, having an attitude of abundance, land and generosity of spirit that will ease your way through the world. Oke. Jadi lebih ke arah rumah kamu ya, banyak ya ini house spell juga. Untuk Aquarius ada blissful blessing. Dan di sini ada everyday spell, vision insane, incense. Pokoknya itulah. Oh, ada bottom of the deck, self blessing. Wow. Everyday spell lagi. Jadi ini ngarah ke mantra kehidupan kamu yang secara menyeluruh ya Aquarius. Jadi seperti aku bilang tadi, kamu bisa fokus terhadap rumah kamu selama 2023. Semakin kamu ngerasa berat ngejalanin kehidupan kamu bisa untuk malah sibukkan diri kamu dengan ngelakuin chores atau pekerjaan rumah, bersih-bersih rumah, ganti suasana baru. Nggak perlu untuk barang-barang baru, kamu bisa untuk kayak merapikan, tidying up, bikin sekitar kamu neat and clean ya. Karena aku ngelihat kamu perlu membersihkan tempat tinggal kamu, terutama tempat kamu tidur, tempat kamu baring Aquarius. Kenapa? Karena aku ngelihat itu tempat sakral bagi kamu, untuk kamu mengistirahatkan badan kamu, kepalanya kamu, untuk bentuk kamu, memberkati dan menghargai setiap apa yang udah Tuhan berikan sama kamu. Dan kamu bisa belajar untuk mencoba pakai incense itu kayak dupa ya. Kalau kamu pernah lihat aku pakai, dulu sering aku pakai, memang aku punya di bawah meja di bawah sini, cuman aku nggak tahu di mana, aku lagi malas bongkar. Yang pastinya dia bentuknya mirip kayak ini adalah kayu-kayuan dari tempat aku tinggal, kami bilangnya sompun. Ini sama, mirip kayak incense atau dupa, dia bisa seperti ini ya, dan dia memiliki wangi khas kayu yang aku suka banget ya. Kalau incense atau dupa kan bisa banyak wangi lain, bisa lavender, lemongrass, kayu manis, mawar ya, seperti yang aku senang banget ya. Namun di sini aku lebih suka yang alami, yang natural, bau kayu-kayuan sih. Jadi seperti kamu lihat ya, kamu bisa menggunakan ini untuk
netralisir energi yang negatif dalam rumah kamu atau tempat tidur kamu. Ingat, kalau kamu nggak percayakan hal ini, ngerasa ini musyrik atau apapun juga, that's okay, jangan dilakukan ya. Lakukan apapun yang buat kamu nyaman sih, gitu ya. Jadi apa yang bermain saat ini ya adalah tentang berkah atau berkat dalam hidup kamu, dimana semesta pengen untuk kamu ataupun Tuhan, apapun keyakinan kamu, untuk selalu bersyukur dengan apa yang udah terjadi dalam hidup ya. Bersyukur misalnya kalau kamu harus mengalami hal yang berat ya, at least setidaknya kamu bisa bertahan sampai sekarang. Apalagi aku melihat kamu dipermainkan, aku melihat oleh seseorang, dimanipulasi, terutama dalam percintaan ataupun secara keuangan, kamu dimanfaatkan ya. Ini saatnya untuk kamu melepaskan itu semua ya, mensyukuri kalau akhirnya kamu tahu kalau intensi setiap orang tuh nggak baik. Ada yang intensinya buruk, ada yang intensinya hanya ingin bikin kita hancur-hancuran, hanya memanfaatkan kita sih. Jadi sekarang kamu tahu kalau nggak semua orang itu baik dan nggak semua orang itu tulus sama kamu ya. Dan akhirnya kamu belajar untuk menghargai diri kamu agar nggak berekspektasi secara berlebihan ya, berekspektasi dalam hal yang nggak baik ya. Jadi di sini aku ngelihat kamu bakal makin banyak bersyukur akan semua yang udah terjadi dalam hidup kamu, Aquarius ya. Apalagi Saturn kan balik ke first house-nya kamu di tahun depan. Ini ngasih lihat memang kamu bakal lebih fokus terhadap apa yang bisa kamu lihat dengan mata ya, diri kamu, keluarga kamu ya. Dan kalau seseorang menghargai kamu, cinta sama kamu, kamu biarkan mereka hadir. Kalau memang gak ada ya kamu juga gak maksakan. That's good, kamu tahu apa yang terbaik dalam hidup kamu ya. So, kita lihat oracle selanjutnya untuk kamu, Aquarius. Di series kali ini mantra cintanya kamu di 2023 ada Sattva ya, Kriya sih. Jadi memang Kriya ini salah satu bentuk yoga atau salah satu bentuk, aku nggak terlalu tahu untuk menjelasin ya, namun yang pastinya aku tahu Kriya Yoga adalah bentuk kayak yoga yang membuat kita kayak satu dengan diri kita, dengan semesta. Kita menjadi satu dengan Tuhan selama-lamanya, ibaratnya gitu. Kita kayak biarkan Tuhan yang mengatur dalam hidup kita, jadi bukan kita lagi yang mengatur. Di proses yang kayak gitu yang diinginkan atau ditujuankan di dalam sebuah proses spiritualitas, dan banyak orang juga mengakui melalui Kriya Yoga mereka dapatkan itu semua si Vishuddha ya, dan Saraswati. Wow, ini Dewi kesukaan aku, yaitu dari Dewi tentang kecerdasan ya, tentang musik juga sih. Aku punya patungnya di sebelah sini, mungkin kalian belum lihat ya, karena memang aku baru beli dan aku belum ada kasih lihat. Muladhara ini adalah cakra yang paling bawah kalau nggak salah ya, dari semua 7 cakra, dan ada tapas. Oke, energi kita layaknya sebagai manusia biasa ya dalam hidup ini yang perlu untuk grounding, perlu untuk semua dasar di dalam hidup. Muladhara itu adalah cakra yang paling bawah. Jadi aku melihat di sini untuk percintaan kamu memang Aquarius, ini terjadi karena bentuk untuk dicabutnya akar yang gak baik dalam hidup kamu. Apalagi kamu tetap sempat stuck dan bertahan dengan orang yang salah, semesta bakal ngambilnya dengan secara paksa ya, dengan gak begitu baik, ngasih lihat ke depan mata kamu kalau mereka gak akan bisa menghargai kamu dan gak bisa untuk menghargai keberhargaannya kamu dan keberadaannya kamu. Karena memang jalan kalian di sini aku ngeliat cukup sulit sebelum ini.
kamu orang yang cukup grounding, keras kepala ya, Aquarius. Itu bisa leading atau mengarahkan ke arah yang nggak begitu baik memang. Cuman aku ngeliat di sini akhirnya pesan semesta untuk kamu ya, fokuslah terhadap diri kamu sendiri dulu, jangan orang lain. Apalagi kalau kamu people pleaser ya, orang yang mementingkan kebahagiaan orang lain. Sekarang waktunya di 2023 kamu cukup egois yang baik, yaitu mementingkan diri kamu sendiri ya. Karena memang kalau enggak kamu bakal overthinking, kamu bakal stres ya, kamu bakal kehilangan berat badan, kehilangan appetite, kayak selera makan, kamu bisa jatuh stres lagi ya. Kenapa? Karena proses ini proses untuk peremukan seperti karma-karma yang buruk ya. Dan ibaratnya saat kamu bersih-bersih, seperti kayak kamu lagi nyapu rumah ya, kamu pasti perlu ada pergerakan, kamu harus maju mundur, kamu harus mencari hal yang kotor dulu, tempat yang kotor di dalam hidup kamu ya, dalam rumah kamu, dalam kamar kamu. Artinya proses ini kamu perlu untuk mencari dulu sisi negatif dalam diri kamu perlu keluarkan, dan setelah itu kamu bisa nggak untuk mensyukuri apa yang bisa kamu ambil dari sana, dan kalau nggak ada yang bisa ya kamu tinggalkan dan fokus terhadap hal yang lain ya. Dan lakukan ini bukan sebagai hasil, namun lakukan ini sebagai bentuk perjalanan spiritual kamu. Nah, karena ini harus berawal dari diri kamu, yaitu di dalam jiwa kamu. Karena aku ngelihat kamu sering tidur malam dalam tangisan ya, kamu kurang tidur, insomnia di sini, memikirkan apa yang udah terjadi. Semesta, Tuhan gak mau kamu ada di sini lagi, yaitu di dalam kesakitan yang sama kamu bisa keluar dari sini ya. Karena I'm sorry, orang masa lalu kamu benar-benar gak deserve, kamu gak pantas untuk kamu. Apalagi aku melihat dia memang akan menghargai kamu justru saat kamu udah selesai dengan dia. Dan dia terlalu egois melihat diri dia sendiri, menganggap dia udah melakukan hal yang benar, ternyata no ya, dia mempermainkan kamu, maju mundur ya, kayak setrikaan. Dan ya, kamu sampai habis-habisan untuk dia. Jadi saatnya untuk kamu habis-habisan untuk diri kamu sendiri ya. So Aquarius, aku pengen lihat lagi untuk ini Banishing Broom spell sih, house spell lagi. Jadi memang tentang diri kamu, bukan hanya harus tentang rumah, kamar kamu, namun tubuh kamu itu adalah rumah bagi kamu loh. Sweet dream spells, kamu perlu untuk istirahat ya. Jadi memang masa ini ada pause, mungkin akan ada energi untuk sendiri dulu. Mungkin kamu udah dapat dengar pembacaan aku, kalau kamu dapat cinta dan kasih sayang nanti ke depannya. Namun ingat, ini bisa lebih lambat ya, karena memang setiap dari kita perlu waktu sendiri, jalannya sendiri ya. Setiap mimpi akan mempunyai tempatnya masing-masing. Jadi ibaratnya ya, untuk kamu fokus terhadap diri sendiri ya, memberikan diri kamu yang terbaik, the giving tree ya, berikan cinta dan kasih sayang terhadap diri kamu. A spell for wealth sih, keuangan kamu yang bakal jauh membaik. Di sini aku ngeliat prosperity altar sih, kamu bisa membangun cinta dan kasih sayang yang luar biasa terhadap diri kamu. Kamu bisa membangun koneksi secara spiritual dengan cara kamu sendiri. Itu hanya beberapa contoh yang bisa aku bilang, namun kamu bisa buat dengan cara kamu sendiri seperti aku bilang. Mau lewat keyakinan apapun, agama apapun, it's up to you ya. Pilihan ada di tangan kamu, kamulah yang tahu harus gimana. Ibaratnya prosperity altar atau altar itu tempat untuk kamu kayak ya, jadi ibaratnya pause, istirahat ini untuk kamu melihat ada masanya untuk kita istirahat, ada masanya kita untuk sendiri, berikan diri kita sendiri di dalam meditasi atau apapun juga. Dan meditasi ya kita perlu kayak tempat, seperti aku bilang tadi, altar itu ibaratnya kayak tempat kamu kerja gini, kamu bisa sebut tempat kerja aku nih seperti altar, dimana ada lilin, ada cermin, dimana aku pasang beberapa kristal di sini ya.
kristal bulat, lalu patung. Di sini ada patung gajah, di sini ada kucing ya, dan di sini ada goddess atau patung statue dari dewa dewi ya, sosok-sosok yang ibaratnya memberikan pembelajaran besar dalam hidup aku. Ini aku sebut sebagai altarnya aku, tempat aku bekerja, tempat aku berbagi dengan kalian sih. Jadi kamu bisa membangun altar seperti ini, nggak harus bentuk kayak gini juga, kamu bisa bangun dalam diri kamu, setelah itu bangun di dalam luar diri kamu juga nggak masalah sih. Jadi yang pastinya pondasi dalam diri kamu yang utama. Di sini aku ngelihat Aquarius, karena dengan begitu kamu bisa untuk meninggalkan energi yang gak baik, karena cinta dan kasih sayang kamu hadir saat kamu udah benar-benar bersyukur, menghargai, dan keuangan kamu benar-benar membaik. Itu aku lihat, karena saat keuangan kamu baik, percintaan kamu bakal membaik juga sih. Dan keuangan membaik kan kembali dari dalam diri kita lagi, apakah kita benar-benar memberikan yang terbaik terhadap diri kita. Maksudnya kita benar-benar bekerja untuk diri kita, bukan hanya bekerja untuk sekedar itu, ibaratnya kerja di dalam passionnya kamu sih. Jadikan kerjaan kamu itu seperti kamu bermain, kamu lakukan hal yang buat kamu happy, bahagia. Dan jujur kamu bisa ngeliat seperti contohnya aku, seperti aku suka untuk bicara tentang astrologi, psikologi, astrologi Vedic terutama, dan secara spiritualitas, dan aku jadikan ini sebagai pekerjaan aku sih ya, ibaratnya ini menjadi passionnya aku. Dan bukan hanya itu, ini adalah proses untuk aku mengenal diri aku lebih lagi. Jadi itu proses untuk aku healing lebih lagi sih. Jadi bukan hanya kalian yang bisa dengar suara aku, namun aku sendiri bisa dengar suara aku dari telinga aku, dan membuat aku banyak belajar. Karena berbeda dengan cara saat aku ngomong dalam hati dan saat aku ngomong sama kalian, walaupun indirect ini ya, walaupun offline. Nah, baru aku nanti upload jadinya online, kalian bakal ngerti apa yang aku maksud sih. Jadi semuanya bakal membaik mulai tentang percintaan. Setiap kali memang kamu udah fokus dalam diri kamu, bersihkan diri kamu, ibaratnya sekitar kamu, jiwanya kamu, bukan berarti kamu kotor, bukan, hanya untuk kamu lebih menghargai diri kamu sendiri, memberkati diri kamu, dan kamu bisa untuk lebih in tune dengan melihat bulan gitu. Jadi kamu bisa untuk meditasi sambil melihat bulan purnama atau gerhana bulan ya, itu adalah proses dalam hidup. Terkadang gerhana, terkadang purnama, itulah hidup ya. Itu proses yang baik untuk kamu melihat kalau nggak semuanya akan menjadi terang dan nggak semuanya akan menjadi gelap. Oke. Jadi memang untuk percintaan kamu memang baru dimulai di 2023 ini, starting pointnya. Jadi ya, kuncinya adalah sabar. Mantra cinta untuk kamu adalah kesabaran yang luar biasa dan menghasilkan hal yang nggak akan pernah kamu sesali. Oke, Aquarius, that's it. I think that's all. Panjang banget videonya ya kali ini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.